Ini adalah kisah di balik pembuatan lagu Let the Lower Lights Be Burning oleh Philippe Bliss yang terinspirasi oleh D.L. Moody. Lagu tersebut ada dalam NKB 206 dengan judul Mercusuar Kasih Bapa. Ada sebuah pelabuhan yang terletak di celah sempit. Di sekitar pelabuhan tersebut terdapat banyak batu karang. Di depan pelabuhan, sebuah mercusuar dibangun untuk membantu kapal menemukan jalan. Namun untuk masuk ke pelabuhan, sebuah kapal harus ekstra hati-hati. Jika tidak, maka kapal dapat menabrak karang-karang tajam. Untuk membantu kapal menghindari karang, petugas pelabuhan menempatkan serangkaian suluh pantai, atau dalam bahasa Inggris disebut lower lights. Suluh-suluh itu ditaruh di pinggir pantai, juga di antara karang untuk menandai jalan paling aman menuju pelabuhan. Jika suluh pantai itu mati, maka kapal akan kehilangan panduan saat melewati batu-batu karang. Adalah seorang penjaga pantai. Hari hampir malam, ketika ia telah memastikan lampu mercusuar menyala. Lalu ia pun berjalan keliling untuk menyalakan suluh-suluh pantai. Saat itu, hujan rintik-rintik dan angin bertiup dengan keras. Tanda-tanda akan ada badai malam itu. Setelah ia menyalakan semua suluh, ia pun bergegas kembali ke pondoknya. Namun ketika ia menengok ke pantai, ia melihat bahwa suluh-suluh itu telah padam tertiup oleh angin kencang. Sementara hujan turun semakin deras. Ia pun bergumam, "Astaga, suluh-suluh itu padam. Aku harus menyalakannya kembali. Tapi hujan semakin deras dan aku kedinginan. Ah, sudahlah, tak perlu kunyalakan. Toh ini pelabuhan yang sangat sepi. Jarang ada kapal yang berlabuh atau melintas. Lagi pula malam ini akan ada badai. Tidak mungkin ada kapal yang berani masuk ke pelabuhan berkarang seperti ini. Lebih baik aku segera pulang dan berteduh. Yang penting lampu mercusuar sudah menyala." Malam itu, lampu mercusuar menyala, namun suluh di pantai telah padam. Nun jauh di sana, di lautan yang berombak, sebuah kapal berlayar melintas. Kapten dan para awak susah payah mengendalikan kapal mereka. Awak kapal berkata, "Kapten, apakah lebih baik jika kita berhenti di pelabuhan terdekat?" "Ada satu pelabuhan kecil di dekat kita, di celah sempit dan berkarang. Apakah kamu melihat lampu mercusuarnya?" Dari kejauhan, mereka melihat mercusuar itu menyala. Tapi mereka tidak melihat suluh-suluh pantai karena telah padam. "Kapten, jalan masuk ke pelabuhan itu sangat sempit dan banyak batu karang. Sementara suluh pantai tidak terlihat. Mungkin suluh-suluh itu padam." "Rasanya tidak mungkin padam. Penjaga pantai pasti akan menjaga suluh itu tetap menyala. Kita harus ke sana. Mercusuar sudah semakin dekat. Sedikit lagi kita sampai." Di tengah kegelapan,
Kapal itu terus berlayar ke arah pelabuhan. Cahaya mercusuar memandu mereka. Pelabuhan semakin dekat, namun karang-karang tajam mengancam mereka. Terombang-ambing oleh gelombang, mereka berhati-hati berlayar melewati celah di antara batu-batu karang. Tanpa suluh pantai, pelayaran itu menjadi sangat sulit. Tiba-tiba, "Kapten, kita menabrak karang! Astaga, Tuhan, tolonglah kami!" Ombak besar menerjang kapal itu. Kapal itu rusak parah. Ombak terus menghantam mereka. Kapal itu koyak dan perlahan tenggelam. Mercusuar ada di depan mata mereka. Pelabuhan sudah sangat dekat. Di celah sempit menuju pelabuhan, kapal itu hancur dan porak-poranda karena suluh pantai telah padam. Berita anugerah diambil dari Yohanes 3 pasal 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan apa yang kuberitakan itu
tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita, sengsara, dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Oma opa sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami akan merenungkan firman-Mu, maka biarlah kami dapat memahami dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oma opa, pembacaan firman Tuhan terambil dari Filipi 2 ayat 12 sampai 16. Filipi 2 ayat 12 sampai 16. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tiada bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlelah, berlomba, dan tidak percuma bersusah-susah. Oma dan opa yang dikasihi Tuhan, Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi mencoba untuk mengingatkan adanya keselamatan yang sudah diterima oleh jemaat. Paulus merintis pekabaran Injil di kota Filipi itu, tapi ia tidak menginginkan jemaat itu hanya taat ketika Paulus ada di sana. Filipi 2 ayat 12 tadi mengatakan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar." Ketaatan iman jemaat mestinya bukan karena ada Paulus. Lalu ketika Paulus sudah tidak ada di kota Filipi, jemaat berubah untuk setia. Bukan Paulus yang penting dalam keselamatan yang sudah jemaat terima, melainkan kata Paulus, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ayat 13. Keselamatan kita bergantung kepada Allah, yang terus bekerja, yang telah memberikan Yesus Kristus menjadi jalan keselamatan bagi kita. Dengan menjaga hidup kita, tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tiada bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia sambil berpegang pada firman kehidupan. Oma opa, bintang tetap bercahaya sekalipun diliputi oleh kegelapan malam, bukan? Sekalipun kita tidak bisa melihat bintang pada saat malam atau mendung, tapi bintang terus bersinar. Allah yang hendaknya juga menjadikan kita terus mengerjakan keselamatan dalam hidup kita sehingga kita bisa terus bersinar seperti bintang dalam hidup kita. Oma dan opa yang dikasihi Tuhan, seperti drama yang tadi telah kita sama-sama saksikan, maka teruslah menjaga suluh-suluh pantai kita. Betapa pentingnya menjaga suluh-suluh di pantai tetap menyala. Tuhan bagaikan menara mercusuar yang membuat kapal-kapal di lautan menemukan arah keselamatan. Namun, untuk seseorang sampai kepada Kristus,
kita dipakai Tuhan untuk menjadi para penjaga suluh di pantai. Melalui hidup kita, kita dapat membuat orang mengenal Tuhan. Ketika hidup kita menjadi teladan, inspirasi, motivasi bagi banyak orang, bagi anak-anak, cucu mantu, bahkan cicit, tetangga, dan semua orang yang mengenal kita. Ketika orang melihat betapa gembiranya kita menjadi seorang Kristen di situasi saat ini, betapa kita penuh kasih dan pengampunan, betapa kita sabar, dan penuh pengharapan, maka kita telah menjadi inspirasi. Kita bisa menjadi seperti suluh-suluh yang tetap menyala. Sekalipun kita tidak bisa pergi ke gereja dan berkumpul di antara sesama anggota gereja, namun kita harus tetap mengerjakan bagian iman kita dengan baik dan benar dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetaplah menjaga agar suluh-suluh iman kita tetap menyala. Selamat Paskah Oma Opa, Tuhan memberkati. Oma Opa yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah dan menjalankan kembali hidup kita. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur Engkau menjadi mercusuar keselamatan bagi kami. Berkatilah kami Tuhan dalam hidup ini, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.